Oke, ini ceritanya layout 1 udah diisi pertanyaan 1, layout 2 udah diisi pertanyaan 2, layout 3 pertanyaan 3, 4 pertanyaan 4 sampai ke layout 10 udah sesuai pertanyaannya, jadi pertanyaan 10 ya. Pastikan semua layout ini event sheet-nya itu event sheet yang sama. Kalau di sini event sheet-nya event sheet 1 ya. Jadi kalau misalnya kita buka, cara ngeceknya gimana? Apakah event sheet-nya semuanya satu? Lihat aja. Di layout 1 nih, event sheet-nya event sheet 1. Layout 2, event sheet 1 juga kan? Layout 3, event sheet 1. Layout 10, event sheet 1. Semuanya punya event sheet yang sama. Sekarang kita masuk ke event sheet ya. Event sheet-nya ini kita tambahin eventnya itu kalau misalnya apapun yang kita touch ya, baik tombol ya atau tidak, nanti otomatis buat pindah layout. Berarti di sini kita kasih eventnya ketika ada touch nih. Apa yang di touch? Touchnya bentuknya gimana? Apa hold atau tap atau double tap? Di sini ada pilihannya. Kita pilih aja yang on tap object. Pilih objeknya. Kalau misalnya pilih iya, dan aksinya adalah suruh si sistem ini pindah ke layout selanjutnya. Go to next layout. Ini kalau mau kembali, kalau mau ke next layout, ini ada pilihannya. Kita butuhnya yang next, jadi pilihnya next. Kalau kita ngeklik atau ngetap yang tombol tidak, juga akan pindah ke layout selanjutnya. Berarti sama logiknya. Ini bisa, si event ini bisa Ctrl C, Ctrl V ya. Bisa dikopiin. Tinggal edit aja yang ini, on tap, gesture, on objeknya, bukan ya tapi tidak. Nah, ini baik dia pilih ya atau tidak, akan pindah otomatis ke next layout. Kalau coba kalian lihat lagi di formnya itu kan ada kayak skor gitu ya. Kalau ya-nya berapa, hasilnya resikonya rendah. Kalau ya-nya di pertengahan, dia resikonya sedang. Kalau banyak ya-nya, dia beresiko tinggi. Nah, karena di sini ada 10 pertanyaan, misalnya kita mau bikinnya itu iya-nya kalau 0 sampai 3 itu rendah, kalau 4 sampai 7 itu sedang, kalau 8 sampai 10 atau di atas 8 itu resikonya tinggi. Berarti di sini kita harus masukin yang namanya variabel. Kita masukin variabel. Caranya kita bikin dulu variabelnya. Klik kanan ya, kayak gini. Klik kanan, ada add global variable. Kasih nama variabelnya apa? Di sini mau ya, mau skor total, terserah. Misalnya di sini nama variabelnya ya, mau pakai huruf besar, mau pakai huruf kecil, nggak ngaruh. Tipenya, tipe variabelnya number, dimulai dari 0. Kita klik OK. Nah, setiap kita nge-tap ya, berarti skor kita nambah 1 dong ya. Di event sheet-nya kita tambahin, kalau misalnya kita nge-tap ya, aksinya selain dia pindah layout, aksi lainnya adalah si variabel ya-nya ini akan bertambah 1. Nah, jadi tadi pilih sistem, add to, pilih variabelnya, variabel ya bertambah 1 setiap ngetap ya. Setiap ngetap tombol ya. Baru kita bikin batasannya. Batasannya kalau mau
misalnya 1 sampai 3 atau 0 sampai 3, 3 sampai 7, di atas 8. Nah, itu juga bisa diatur di eventnya misalnya. Add eventnya, kita pilih sistem, kita bandingkan variabel. Logiknya bisa macam-macam, nggak cuman kayak gini aja, tapi menghasilkan hasil akhir yang sama. Jadi ada banyak cara, nggak cuman satu. Ini salah satunya, oke? Salah satunya compare jika si iya-nya itu kurang dari sama dengan 7 misalnya. Kurang dari sama dengan 7, aksinya nanti kita bakal munculin teks ya. Teksnya belum kita buat, teksnya ada di layout terakhir. Sistem ya kurang dari sama dengan 7. Ada lagi sistemnya kalau kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Bikin lagi sistemnya kalau lebih dari sama dengan 8. Kita mau kasih aksinya, akan muncul teks. Teksnya itu adalah Anda beresiko rendah, Anda beresiko sedang, Anda beresiko tinggi. Nah, kita bikin dulu di layout hasil akhir. Berarti kita tambahin layout satu lagi. Ini diduplikat juga nggak apa-apa. Layout hasil. Kita kasih nama. Nah, ini kita edit, tambahin sprite yang hasil akhir. Misalnya mau dikasih gambar ini misalnya ya. Kita hapus karena layout terakhir ini nggak ada lagi pertanyaan, tapi langsung hasilnya, hasil resikonya. Kita inputin teks. Teks di sini nama teksnya hasil akhir. Teks hasil. Teksnya ini isinya boleh dikosongin. Kita atur dulu size-nya sama warnanya. Misalnya ini. Nah, segini. Boleh ditambahin teks-teks lainnya. Ingat-ingat teks ini namanya ini ya, namanya hasil. Teksnya namanya hasil. Kita kembali lagi ke event sheet. Kalau kurang dari sama dengan 7, kurang dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan 8. Kalau kurang dari sama dengan 3, kasih aksinya. Aksinya itu adalah si teks hasil ini akan menuliskan set teks. Nah, ini set teks. Misalnya Anda beresiko rendah. Kalau yang ya-nya 4 sampai 7 hasil set teks juga. Anda beresiko sedang. Kalau di atas 8
Anda beresiko tinggi. Nah, di sini logiknya masih numpuk-numpuk, belum benar nih ya. Masa ini kalau ya kurang dari sama dengan 7, hasilnya Anda beresiko sedang, padahal kan 1 juga kurang dari sama dengan 7, ya nggak? Nanti bisa-bisa hasilnya sedang, padahal maunya 1 di sini ada kurang dari sama dengan 3, yang hasilnya Anda beresiko rendah. Ini masukin jadi sub atau sub eventnya di drag sampai muncul ada tanda kayak panah gitu. Kalau yang ya-nya lebih dari sama dengan 8 nggak usah dimasukin sub, karena dia kan lepas memang berdiri sendiri ya. Jadi kalau ya-nya kurang dari sama dengan 7, ada lagi apakah kurang dari sama dengan 7-nya itu 7 pas, 6, 5, 4 ini masuk ke sini, Anda beresiko sedang. Tapi kalau 3, 2, 1, 0 masuknya adalah yang menampilkan teks Anda beresiko rendah. Ini tandanya kalau udah masuk sub event ini ada tanda tambah dan kurang. Ini tandanya sub event ya. Sekarang kita coba. Udah selesai bikin aplikasinya.